Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi hari ini kita belajar aritmatika sosial. Nah, sebelumnya kita udah belajar aritmatika sosial mengenai harga jual, harga beli, untung, rugi, dan persentasenya. Nah, hari ini kita masih bahas juga mengenai aritmatika sosial. Nah, tapi kali ini pembahasannya adalah mengenai bruto, neto, bruto, neto, tara, dan persentasenya. Oke, langsung aja ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu untuk pengertiannya ya. Di sini maksudnya bruto itu adalah dia merupakan berat isi serta kemasannya. Jadi bisa dibilang dia berat kotornya. Jadi misalnya kamu beli suatu benda, jadi kalau benda itu biasanya kan ada kemasannya ya seperti plastik. Nah, bruto itu adalah berat isinya plus sama kemasannya tadi. Makanya dia disebut dengan berat kotor. Sedangkan namanya neto itu adalah berat isi tanpa kemasan. Jadi udah tanpa kemasannya, fokus hanya berat dari si isinya. Makanya dia disebut dengan berat bersih. Nah, kalau satu lagi namanya tara, dia itu pasti namanya disebut dengan berat kemasannya. Jadi berat atau masa kemasannya itulah si tara. Jadi bisa dibilang si tara ini merupakan selisih antara si bruto dan juga si neto. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya, bruto itu kan berat kotor. Jadi berat isi sama kemasannya. Jadi berat isi tambah berat kemasan. Sedangkan kalau neto itu kan cuma berat isi. Nah, dari sini kita udah bisa lihat pasti bruto lebih besar dibandingkan si neto. Jadi kalau dibilang selisih bruto dan neto, berarti kan kalau namanya selisih besar kurang kecil. Berarti bruto kurang neto itulah si tara. Nah, dari pengertian setara ini kita dapatlah dari rumusnya ini ya, tara sama dengan bruto dikurang neto. Nah, dari rumus ini kita bisa dapat jadinya, kita putar-putar gitu kan. Rumusnya menjadi neto sama dengan bruto dikurang tara. Atau si bruto sama dengan neto ditambah tara. Ingat ya, 3 rumus ini. Ini hubungan mereka saling berhubungan gitu. Nah, si tara ini biasanya bukan hanya dalam bentuk beratnya aja atau misalnya berapa kilo gitu dikasih tahu. Kadang-kadang dalam bentuk persen juga dia dikasih tahu, ditanyakan atau diberitahu. Jadi misalnya dalam kemasan tuh biasanya dia buat gini, taranya sekian persen. Misalnya tara sama dengan 1% gitu. Nah, jadi di sini kita lihat cara mencari persen tara itu adalah tara per bruto dikali 100%. Jadi berat kemasan itu persen berat kemasan itu sama dengan berat kemasannya per berat kotornya. Oke, jadi per bruto. Jangan sampai salah ya. Per bruto dikali 100%. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Oke, saya harap kalian paham mengenai hubungan tara, bruto, dan neto melalui rumus ini. Kita langsung aja ke contohnya. Oke, contohnya yang pertama itu dia bilang gini. Bruto 20 krat minuman adalah 100 kilo. 100 kilo. Berarti 100 kilo ini bruto untuk keseluruhannya gitu. Jika tara tiap krat, berarti untuk 1 krat ya, taranya adalah 0,5 kilo. Tentukanlah neto dari 20 krat minuman tersebut. Jadi minta neto dari 20 krat minuman ini. Sedangkan tara yang diketahui adalah tara untuk 1 krat. Berarti nanti kita cari tara 20 kratnya dulu, baru kita bisa menemukan neto 20 kratnya. Nah, dari sini kita bisa membuat penyelesaian dengan cara buat dulu diketahuinya. Lalu setelah itu buat brutonya. Brutonya berapa tadi katanya? 100 kilo. Nah, 100 kilo ini katanya tuh bruto 20 krat minuman. Jadi 20 krat ya. Lalu dia bilang lagi di sini taranya. Taranya adalah 0,5 kilo. Nah 0,5 kilo ini untuk 1 krat. Sedangkan agar bisa mengetahui neto itu kita butuh yang 20 krat. Berarti taranya pun kita cari juga tara yang 20 krat. Berarti untuk 1 krat kan 0,5. Berarti kalau untuk 20 krat berarti kita buat aja 20 dikali 0,5 tadi. 20 dikali 0,5 yaitu 10 kilo. Nah, berarti tara untuk 20 krat itu adalah 10 kilo. Ini untuk 20 krat. Berarti nanti yang kita pakai adalah tara yang ini dan juga brutonya yang ini ya.
Oke, 100 kilo dan 10 kilo. Nah, yang ditanya adalah tadi katanya neto untuk 20 krat minuman. Nah, berarti kita bisa langsung aja kan ingat rumus yang tadi. Neto itu sama dengan bruto dikurang tara. Berarti kalau neto 20 krat, berarti brutonya pun bruto 20 krat dikurang tara 20 krat tadi. Oke, nah bruto yang 20 krat itu kan 100 kilo. Sedangkan tara yang 20 krat itu 10 kilo. Oke, berarti kita ulang lagi bikin rumusnya. Neto sama dengan bruto kurang tara, berarti bisa kita buat brutonya 100 dikurang taranya yang 10. Jadi 100 kurang 10 adalah 90 kilo. Berarti neto untuk 20 krat minuman itu adalah 90 kilo. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu di sini buat bruto suatu kardus 20 kg dan taranya sebesar 3%. Maka tentukanlah neto dari kardus tersebut. Nah, jadi kok kayak gini masih sama seperti tadi. Kita buat dulu yang diketahui gitu ya. Di sini yang diketahui brutonya adalah 20 kilo. Nah, taranya itu 3%. Nah, di sini kan taranya itu dalam bentuk persen. Berarti kita ubah dulu dia dalam bentuk kilo gitu. Maka agar kita bisa tahu nanti netonya berapa gitu kan. Nah, berarti kalau di sini kan taranya 3%. 3% itu artinya 3/100 gitu kan. Berarti kalau nyari tara dalam bentuk kilo, kita bikin 3/100 dikali si bruto. Oke, jadi tara sama dengan 3/100 dikali bruto. Karena ini 3%, makanya 3/100. Kalau misalnya dia 20% atau 10%, berarti 10/100 gitu. Kalau 20%, 20/100. Ingat, kalau persen itu artinya per 100 gitu kan. Oke, jadi udah dapet nih 3/100 kali bruto. Tinggal kita masukkan brutonya adalah 20 kilo. Berarti 3/100 dikali 20. Yaitu sama aja dengan 0,03 dikali 20, yaitu 0,6 kilo. Oke, jadi taranya 0,6 kilo. Nah, berarti jadi kita buat yang ditanya adalah neto dari kardus tersebut ya kan. Nah, berarti kalau kayak gitu kita buat rumusnya neto sama dengan bruto dikurang tara. Oke, jadi kita ulangi lagi penulisan rumusnya, yaitu neto sama dengan bruto dikurang tara. Nah, tinggal masukkan aja brutonya berapa tadi. Brutonya adalah 20 kilo dikurang taranya 0,6, berarti 20 dikurang 0,6 yaitu 19,4 kilo. Berarti neto dari suatu kardus yang isinya 20 kilo tadi itu maksudnya masanya atau beratnya 20 kilo tadi memiliki neto atau berat bersih yaitu 19,4 kilo. Tuh. Oke, jadi udah paham ya mengenai bruto, neto, dan tara dan serta persentasenya si tara. Gimana hubungannya? Hubungan antara ketiga ini. Saya harap kalian sudah paham mengenai yang ketiga ini tadi. Oke, demikian untuk materi hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.